dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat lancar melaksanakan proses belajar dan pembelajaran kita pada hari ini. Di sini minggu yang lalu kita sudah belajar tentang misi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah, yaitu misi. Bagaimana yang misi minggu yang lalu? Bagaimana misi dakwah Rasulullah SAW di Mekah itu? Bagaimana yang semalam? Misi dakwah Rasulullah SAW, yaitu secara terang-terangan dan secara sembunyi-sembunyi. Sedangkan pada minggu yang lalu yang kita bahas itu tentang dakwah Rasulullah secara sembunyi. Dan pada hari ini kita akan mempelajari itu pola dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah. Nah, sekarang kita ingin tahu bagaimana reaksi masyarakat Mekah terhadap dakwah Rasulullah. Nah, itu dia. Bagaimana reaksi masyarakat Mekah terhadap dakwah Rasulullah. Nah, ini dia. Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Itu ada yang menerima, ada yang tidak. Jadi alasan orang yang menerima ajaran Nabi Muhammad SAW, yaitu orang yang sudah mengakui Islam itu, yang pertama, mereka meyakini bahwa apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW adalah berdasarkan wahyu. Apa itu wahyu? Wahyu adalah ajaran yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah untuk disampaikan berupa risalah supaya disampaikan Rasulullah kepada umat manusia. Itu yang dikatakan wahyu. Wahyu itu adalah turunnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Seperti wahyu yang pertama yang kita pelajari minggu yang lalu, yaitu tentang surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Apa bunyinya? Yaitu ayat yang pertama, itu wahyu yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang kedua, alasan mereka itu menerima ajaran Rasulullah. Yang kedua yaitu keteladanan Nabi Muhammad SAW yang dilakukan dalam kesehariannya. Nah, keseharian Rasulullah ini dari tingkah laku, cara bicara, serta perbuatannya terpuji. Bicara dia lemah lembut, baik terhadap sesama, sopan santun, soleh, berakhlak mulia. Inilah yang dilakukan Rasulullah dalam kehidupan sehariannya. Makanya itu alasan mereka menerima. Yang ketiga, ajaran yang dibawa beliau bersifat rasional. Apa itu rasional? Rasional bahwa ajaran yang diajarkan beliau memang betul-betul berdasarkan logika, masuk pada akal. Tak sembarangan asal diomongkannya saja. Memang dapat diterima akal. Oh, yang begini berjudi ini haram karena ada kalah menang. Nah, itu masuk di akal. Kalau yang kalah merasa rugi, yang menang itu untuk, tetapi perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bersifat rasional. Kalau ditanya rasional apa itu? Yang masuk pada akal. Nah, itu harus diingat. Rasional itu apa? Yang masuk pada akal, yang sesuai menurut pikiran akal yang sehat. Yang keempat, dalam melakukan syiarnya beliau tidak melakukan kekerasan. Nah, sesuai dengan sabda Rasulullah, la ikraha fid-din, tidak ada paksaan untuk agama. Makanya orang kafir Quraisy pernah yang tidak menolak ajaran. Ya Rasulullah, kalau kami mau masuk ajaran, mengikut ajaran kau, tapi begitu kau beribadah sama kami pun mau beribadah sama kau, berganti-gantian. Jadi istilahnya kadang Rasulullah itu menyembah berhala, mereka pun menyembah Allah, tapi mereka juga menyembah berhala.
tidak mau mengikuti ajaran mereka, sehingga nanti itu turunlah surah Al-Kafirun. Jadi cara melaksanakan itu syiarnya, beliau tidak mau memaksa, tidak ada paksaan bagi agama. Memang secara lemah lembut. Kalau mau, alhamdulillah, ya tidak ya sudah. Itu Rasulullah. Tak ada paksaan. Kalau kau tidak masuk agama Islam dibunuh. Itu tidak ada. Itulah yang diajarkan Rasulullah dalam melakukan syiarnya. Beliau tidak melakukan kekerasan. Kita lanjut lagi. Nah, yang menolak juga ada. Itu sebahagian yang menerima, sebahagian yang menolak. Yang menolak itu apa? Yang menentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu orang kafir. Satu, mereka khawatir Tuhan mereka akan disembah oleh masyarakat, tidak disembah lagi. Jadi orang itu menganggap bahwa apabila kita mengikuti ajaran Rasulullah ini, Tuhan kita ini ya terbengkalai lah, tidak ada yang menyembah lagi. Karena Tuhan mereka adalah patung. Nah, itu patung Lata, Uzza pada minggu yang lalu itu sudah kita pelajari. Sedangkan yang ketiga ini, ajaran kedua, ajaran yang disampaikan Rasulullah bertentangan dengan ajaran mereka lakukan, jelas. Karena ajaran mereka itu ajaran yang sesat, yang mereka tidak tahu bahwa apa yang dilakukan mereka itu benar, salah. Orang itu menganggap bahwa pekerjaan orang itu benar, bahwa Tuhan orang itu inilah yang patutnya, inilah Tuhan orang itu yang disembah, yang pantas untuk disembah menurut kepercayaan mereka. Yang ketiga, mereka takut akan kehilangan kekuasaan. Nah, hilanglah kekuasaan karena pada waktu itu Rasulullah sebagai nabi juga menjadi seorang pemimpin bagi kaum Quraisy. Ini yang berpura-pura menerima ajaran Nabi Muhammad SAW. Ada juga yang berpura-pura yaitu orang munafik. Nah, di sini nanti mereka saya beriman ya Rasulullah, tetapi di dalam cuma di bibir, di mulut, tetapi dalam hatinya tidak. Saya beriman. Nanti bila Rasulullah lengah, tusuk dari belakang, kami menusuk. Kapan Rasulullah itu berpura-pura supaya mengintai di mana kelemahan Rasulullah, itu secara pura-pura. Nah, ini orang yang berpura-pura menerima ajaran dikatakan orang munafik. Apakah kita bisa menjadi orang munafik pada zaman sekarang? Coba ibu tanya. Bisa? Coba. Bisa kan? Bisa. Kenapa? Karena kita sering bicara di mulut, tetapi lain di hati. Itu sama dengan orang munafik. Kalau ada yang begini jadi munafiklah kita. Makanya dihindari hal yang demikian. Apa yang di dalam hati itu betul-betul. Besok kita berangkat kemana? Ke sekolah sama-sama ya. Tapi nyatanya kita berangkat duluan. Itu sudah termasuk orang yang munafik. Nah, itu dia. Yang satu ingin menghancurkan Islam dari dalam. Nah, itu dia, ingin menghancurkan Islam dari dalam. Itu ciri-ciri orang munafik. Yang kedua, ingin merebut kekuasaan Nabi SAW. Kapan Nabi lengah kan mereka selalu mengintai supaya Rasulullah ini mau dibunuh. Setelah kita mempelajari tadi dakwah Rasulullah secara sembunyi-sembunyi, nah di sini ibu menayangkan sebuah video untuk kelanjutan dakwah Rasulullah secara terang-terangan. Sudah anak-anak siap kan? Ayo kita lihat video ini. Sama-sama kita perhatikan. Perhatikan.
Video ini disimak bagus-bagus ya nak. Ya, Bu. Nah, di sini lanjutan pembicaraan yang tadi. Sini ada faktor-faktor yang menyebabkan mereka menentang ajaran Nabi Muhammad SAW. Ini faktor yang menyebabkan mereka menentang. Itu ada beberapa faktor. Lihat. Ini. Faktor yang pertama yaitu takut kehilangan kekuasaan. Nah, ini ditulis. Kalau tak bisa diingati ditulis supaya kita tetap diingat, supaya tujuan pembelajaran kita tetap kita capai, kita dapat mengetahui apa faktor-faktornya. Ini takut kehilangan kekuasaan. 2. Takut kehilangan status sosial. 3. Takut kehilangan perdagangan patung. Nah, takut orang tuh hilang patung yang selama ini diukir mereka untuk dijual. Sudah, kita lanjutkan. Lihat nanti video tersebut. Lihat lagi. Nah, ini sekian hari pengikut Rasulullah semakin banyak. Jadi orang kafir tadi yang tidak mau mengikut ajaran Rasulullah itu, mereka menghambat dan menghalangi dakwah Nabi dengan berbagai cara. Di antaranya melakukan tindakan kekerasan terhadap pengikut Rasulullah. Itu salah satunya mereka melakukan kekerasan. Mereka marah. Kita lanjutkan. Yang selanjutnya mereka berusaha membujuk Nabi dengan harta, wanita dan tahta. Ini mereka lakukan dengan perantara. Siapa perantaranya? Yaitu Abu Thalib, paman Rasulullah. Nah, karena Rasulullah dekat dengan pamannya, jadi mereka menghantarkan pamannya. Bagaimana supaya Rasulullah ini mau meninggalkan ajaran agama Islam? Mereka membujuknya dengan apa itu? Yang pertama dengan harta, wanita dan tahta, agar Nabi Muhammad SAW menghentikan dakwah Islam. Tetapi Nabi menjawab. Apa jawab Rasulullah? Nah, inilah jawab Rasulullah SAW. Apa katanya? Coba baca. Nah, itulah dijawab Rasulullah. Seandainya matahari diletakkan di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, aku tidak akan pernah meninggalkan agama Islam. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya,
Setelah demikian, kaum kafir Quraisy tadi semakin marah. Mereka sudah semakin marah. Tetapi berbekal kesabaran dan kegigihan serta keuletan akidah yang benar dan akhlak yang mulia, Nabi menuai kesuksesan, yaitu dalam dakwah di Makkah. Walau berbagai macam cara dilakukan mereka untuk menghambat dakwah Rasulullah ini, tetapi dengan kesabaran Rasulullah dan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka dakwah ini kian lama kian semakin meluas di daerah tadi di Makkah tadi. Inilah ajaran yang dilakukan oleh Rasulullah, karena Rasulullah ini adalah orang yang benar-benar dicintai dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini sebelum kita akhiri, Ibu memberikan tugas kepada anak-anak, yaitu berupa tulis jawaban di kertas dari nama, kelas, foto, kemudian kirimkan. Jadi dikirimkan nanti dikasihkan sama Ibu. Iya, Bu. Dengarkan? Iya, Bu. Mutia Sadana. Iya, Bu. Ini. Ini dicatat pertanyaannya. Iya, Bu. Dengan berakhirnya video yang Ibu tayangkan tadi, soal yang Ibu berikan tadi, maka berakhirlah pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang dakwah Rasulullah SAW di kota Makkah. Jadi dengan demikian kita sudah dapat, saya rasa anak-anak sudah bisa nanti mengetahui dan mengidentifikasi serta menjelaskan mulai dari kondisi masyarakat Mekkah sebelum Islam beserta misi dakwah Rasulullah SAW di Mekkah dan pola dakwah Rasulullah SAW di Mekkah. Jadi Ibu rasa hanya sekadar ini dulu pembelajaran kita di hari depan, yaitu dakwah Rasulullah di kota Madinah. Itu pembacaan kita yang akan datang minggu depan. Baiklah Ibu akhiri dengan mengucapkan wallahu a'lam bishawab wa ilahil ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.